Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari studi kasus mata kuliah perundang-undangan kefarmasian. Kami beranggotakan 1. Verelia Kaprina, 2. Sabrina Amanda, 3. Desi Khomertul Ulfa, 4. Nur Fariha Abya Jamaluddin, 5. Siva Ayu Febrianti. Materi akan dijelaskan oleh teman saya secara bergantian. Studi kasus yang kami dapat, yakni seorang pasien datang ke apotik membawa resep yang berisi 3 obat. Salah satu obat yang diresepkan sedang habis di apotik. TTK mengganti obat menjadi obat dengan merek dagang dengan kandungan yang sama secara langsung tanpa bertanya ke pasien atau dokter. Hal ini karena TTK tersebut dituntut mengejar omset. Terminologi farmasi, dokter, orang yang bertugas mengobati dan memberikan resep kepada pasien untuk ditebus di pelayanan kefarmasian. TTK, dengan adanya perubahan Undang-Undang tahun 2023, nama Tenaga Teknis Kefarmasian atau TTK diubah menjadi Tenaga Vokasi Kefarmasian atau TVK, yang bertugas membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yang meliputi pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluranan obat, pengelolaan obat. Pasien, setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter. Merek dagang, obat yang telah habis masa patennya dan diberi nama sesuai dengan nama sediaan yang ditetapkan pabrik pembuat dan terdaftar di Departemen Kesehatan obat merek dagang tersebut, juga obat merek terdaftar. Penyelesaian kasus. Jadi kasus yang kita dapat tidak boleh dilakukan karena merupakan suatu hal yang salah karena menurut UU nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan pasal 320 ayat 3, obat dengan resep diserahkan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 24B dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, fasilitas pelayanan kefarmasian mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama, komponen aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter dan pasien. Adapun menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Permenkes 3073 2016 dalam UU 36 2009 telah dijelaskan bahwa praktik kefarmasian pada intinya meliputi pendistribusian obat dan pelayanan obat atas resep dokter. Jadi, dari peraturan-peraturan yang kita dapat dan dari kasus yang kita dapat, yaitu perbuatan yang salah karena apoteker atau tenaga vokasi kefarmasian tidak diperbolehkan untuk mengganti obat lain dengan kandungan sejenis tanpa persetujuan pasien dan dokter. Kita sebagai tenaga vokasi kefarmasian sebaiknya menanyakan ke pasien atau dokter atas ketersediaannya obat yang tersedia. Ikut peta konsep dari kami mendapatkan kasus seorang pasien datang ke apotek membawa resep yang berisi 3 obat. Salah satu obat yang diresepkan sedang habis di apotek. Kemudian TTK mengganti obat menjadi obat dengan merek dagang dengan kandungan yang sama secara langsung tanpa bertanya ke pasien atau dokter. Hal ini karena TTK tersebut dituntut mengejar omset. Dari peraturan yang kami dapat, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, Permenkes 73/2016, dalam UU 36 tahun 2009 telah dijelaskan bahwa praktik kefarmasian pada intinya meliputi pendistribusian obat dan pelayanan obat tanpa resep dokter atas resep dokter. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 24B dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, fasilitas pelayanan kefarmasian mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter dan atau pasien. Untuk menurut UU nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, pasal 320 ayat 3, obat dengan resep diserahkan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk penyelesaiannya, jadi meskipun kita sebagai tenaga vokasi kefarmasian di sebuah apotek mendapat tugas yaitu mengejar omset, kita sebagai tenaga vokasi kefarmasian dan apotek tidak bisa mengganti obat merek dagang dengan kandungan obat yang sama tanpa persetujuan dokter atau pasien, karena tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tenaga kesehatan yang tertera.
Jadi kesimpulannya, meskipun kita sebagai tenaga vokasi kefarmasian di sebuah apotek mendapatkan tugas yaitu mengejar omset, kita tenaga vokasi kefarmasian dan apoteker tidak bisa mengganti obat merek dagang dengan kandungan obat yang sama tanpa persetujuan dokter atau pasien, karena tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tenaga kesehatan yang tertera. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.